Bentuk kata. Secara umum, bentuk kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan apapun. Dalam proses pembentukan kata, kata dasar dapat diartikan sebagai kata yang menjadi dasar bagi bentukan kata lain yang lebih luas. Kata dasar sering disebut sebagai bentuk dasar, kata asal, dan ada pula yang menyebutnya sebagai dasar kata. Sedangkan kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Kata bentukan juga sering disebut dengan beberapa istilah yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang menyebutnya sebagai kata turunan dan kata berimbuhan. Kata dasar. Kata dasar selain dapat digunakan sebagai dasar bagi bentukan kata lain yang lebih luas, dapat pula digunakan tanpa ditambah dengan imbuhan apapun. Kalimat berikut misalnya, dibentuk dengan menggunakan kata dasar seluruhnya. 1. Nanti sore Putri akan pergi ke taman. Kalimat 1 terdiri atas 7 kata, yaitu nanti sore Putri akan pergi ke taman. Kata bentukan. Kata bentukan dalam penggunaan bahasa relatif banyak masalah. Permasalahan yang sering timbul terkait dengan kata bentukan adalah masih banyak kata bentukan tidak benar yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam berbahasa, baik tulis maupun lisan, seperti kata merubah, menerapkan, pengelepasan, dan pengerusakan. Bentuk kata-kata tersebut dikatakan tidak benar karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jika dilihat dari kamus, khususnya Kamus Bahasa Indonesia, kata robah dan rubah tidak akan ada, kecuali rubah yang berarti binatang sejenis anjing. Kata yang akan kita jumpai di dalam kamus adalah ubah, bukan rubah atau robah. Kata dasar ubah jika ditambah dengan awalan meng, bentukannya menjadi mengubah. Dengan demikian, bentukan kata yang baku adalah mengubah, bukan merubah atau merubah. Atas dasar itu, kata dasar ubah jika diberi imbuhan per dan berakhiran an, bentukannya menjadi perubahan, bukan perubahan. Kemudian, jika kata dasar ubah diberi awalan di, bentukannya menjadi diubah, bukan dirubah atau dirobah. Berikutnya, pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses membentuk kata dengan menambahkan imbuhan atau unsur lain pada kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, pembentukan kata dapat dilakukan dengan menggunakan 5 cara. Cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pengimbuhan. Pengimbuhan merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan yang terletak pada awal kata disebut awalan atau prefiks. Misalnya, penambahan kata meng pada awalan kata dasar. Imbuhan yang terletak pada akhir kata disebut akhiran atau sufiks. Misalnya, penambahan kata an atau kan pada akhir kata dasar. Imbuhan yang terletak pada tengah kata disebut sisifan atau infiks. Misalnya, penambahan kata l atau r pada pertengahan kata. Imbuhan yang terletak pada awal kata dan akhir kata sekaligus disebut gabungan imbuhan atau konfiks. Misalnya, menambahkan kata meng pada awal kata dasar dan kata kan pada akhiran kata dasar. 2. Penggabungan kata dasar dan kata dasar. Selain dengan pengimbuhan, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia juga dapat dilakukan dengan menggabungkan kata dasar dan kata dasar. Misalnya, dari kata dasar kerja dan kata dasar sama dapat digabungkan sehingga menjadi kata kerja sama. Ketiga, pembentukan kata dengan unsur terikat dan kata dasar. Unsur terikat yang dimaksud di sini adalah unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. Dengan demikian, unsur itu selalu terikat pada unsur yang lain. Misalnya kata swa, pra, dan pasca. 4. Pembentukan kata dengan pengulangan. Pengulangan dalam bahasa Indonesia juga termasuk bagian dari proses pembentukan kata. Dalam hal ini, khususnya pada ragam tulis, ditambahkan tanda hubung di antara unsur yang diulang dan unsur pengulangnya.
tanda hubung tersebut ditulis rapat dan tidak didahului atau diikuti spasi. 5. Pembentukan kata dengan pengakroniman akronim. Pembentukan kata dengan pengakroniman akronim adalah pemendekan nama atau ungkapan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Dalam hal ini, akronim yang berupa gabungan huruf awal ditulis seluruhnya dengan menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, surat izin mengemudi ditulis menjadi SIM dengan keseluruhannya merupakan huruf kapital. Akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata ditulis dengan huruf awal kapital jika akronim itu berupa nama diri, baik nama lembaga, organisasi, maupun instansi. Misalnya, Kementerian Kesehatan menjadi Kemenkes dengan awalnya merupakan huruf kapital. Jika akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata tersebut tidak berupa nama diri, huruf awalnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, tanda bukti pelanggaran ditulis menjadi tilang tanpa menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata? Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Dalam setiap penulisan kalimat, selalu membutuhkan diksi. Pemilihan kata atau diksi penting untuk merangkai kata, kesesuaian dalam kalimat, serta memberikan ekspresi pada kalimat penulis. Diksi dapat menentukan gaya bahasa pada suatu tulisan. Setiap kalimat, paragraf, bahkan wacana membutuhkan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dibentuk oleh diksi dapat membentuk kejujuran, kesopanan, tingkat keresmian dari suatu tulisan, dan bahkan suasana. Diksi dalam arti pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua dari diksi yang lebih umum digambarkan dengan kata seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Harimurti pada tahun 1984 dalam Kamus Linguistik menyatakan bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang mengarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2022, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Satu, fungsi diksi. A. Melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. B. Membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. C. Mewujudkan komunikasi yang berterima. D. Menciptakan atmosfer yang kondusif. E. Menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. F. Mencegah salah pemahaman. Dan G. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Apa saja syarat pemilihan kata dalam diksi agar dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran, atau pengalaman secara tepat dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan menggunakan bahasa, hendaknya memenuhi beberapa syarat atau kriteria di dalam pemilihan kata. Pertama, ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Ketepatan pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna, seperti denotasi dan konotasi, sinonim, eufemisme, genetik dan spesifik, serta konkret dan abstrak. Yang kedua, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk
mengungkapkan gagasan tertentu. Ketiga, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Kesimpulan, bentuk kata terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar merupakan kata utuh dan tidak berimbuhan, sedangkan kata bentukan adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dan ditambahkan imbuhan. Diksi adalah ketepatan dari pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Kesimpulan utama mengenai diksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan dan bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat. Yang kedua, kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mendengar. Yang ketiga, penggunaan diksi yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa.